Nah, Pak, izin bertanya, apa yang dimaksud dengan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku sehari-hari? Khauf kepada Allah itu artinya kita harus menanamkan rasa takut kepadanya. Ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari kita menjaga sholat, kita memuliakan orang tua. Ya, kalau di sekolah misalkan menghormati guru, tidak membuli, ya, itu khauf kepada Allah dan pengaruhnya yang saya tadi katakan, ya. Ya, atau kesimpulannya menjaga perintahnya dan menjauhi larangannya. Lanjut Pak, nomor 2. Bagaimana cara meningkatkan raja harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hidup? Bagaimana kita menyimpan harapan, ya, seperti itu, atau rasa dalam menjalani hidup kita kepada Allah. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk senantiasa berharap rahmatnya, berharap kebaikannya, ya, berharap ampunannya, dan berharap kita masuk surga. Meskipun ya secara pribadi ya kita manusia terkadang banyak dosa, tapi itu harus ditanamkan terus dan harus berusaha kepada Allah harapan-harapan yang baik itu dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak tobat, dan memperbaiki kehidupan kita sehari-hari. Ya, meskipun kita terkadang jatuh bangun, tapi kita harus semangat, kita harus tetap berharap kepada Allah. Lanjut nomor 3 Pak. Apa perbedaan antara tawakal dan pasrah dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Tawakal kepada Allah itu, kata para ulama, makom atau kedudukan akidah atau keimanan yang tertinggi. Ya, tawakal itu bahasa Arab, artinya menggantungkan, menyandarkan segala urusan kita kepada Allah. Misalkan dalam hadis, ketika seseorang putus sendal, maka yang harus dipanggil dulu siapa? Allah. Itu masalah sendal. Apalagi masalah sekolah, masalah ingin usaha, ya otomatis kita harus memohon sama Allah dan kita sambil berusaha. Ya, misalkan ada teman kita tanya silaturahim, ya, gimana saudaraku, ada lowongan gak nih, saya belum kerja, gitu. Sambil nanya-nanya, sambil silaturahim, dan setelah itu kita sambil banyak berdoa. Itu tawakal, ya. Pasrah, ya sebenarnya antara tawakal dan pasrah itu ada kemiripan lah, ya, jadi ada persamaan, ya. Gitu, tawakal, pasrah, jadi hampir sama. Jadi kita pasrahnya ke siapa? Kan ada orang yang pasrah ke dukun, ada pasrah yang ke Allah. Ya tentunya kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau kan bahasa Sundanya sumerah diri kanu maha kawasa kekagungan ka Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu diantaranya. Lanjut nomor 5 Pak. Apa hubungan antara cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan pelaksanaan perintahnya? Apa hubungan cinta kepada Allah? Ya sangat erat sekali, ya, dalam melaksanakan cintanya. Misalkan ketika seseorang jatuh cinta, ya, ada pepatah mengatakan lautan kuseberangi, gunung kudaki, ya, artinya orang yang lagi jatuh cinta. Ketika ya adik-adik semuanya, orang yang misalkan si ceweknya daerah mana, pasti akan dikejar karena ada rasa cinta. Begitu juga kita kepada Allah. Kalau kita meyakini Allah itu pencipta langit dan bumi dan pemberi segalanya, ya, dan kita harus betul-betul menanamkan rasa cinta kita kepada Allah dengan apa?
menjaga sholat. Misalkan ketika adzan berkumandang, yuk kita sholat dulu karena kita cinta sama Allah. Ya seperti tadi seorang anak muda yang lagi jatuh cinta, meskipun jauh dia akan kejar, gitu ya. Meskipun gelap, meskipun ada halangan-halangan, pasti dia akan mengejar. Begitu juga cinta kita kepada Allah. Maka kata Allah, kalau kamu ingin selamat, jagalah sholat. Kalau kamu ingin selamat, muliakan orang tua. Kalau kamu ingin selamat, hormatilah guru-guru. Kalau ingin selamat, jauhi membuli kepada teman. Ya. Bahkan kepada hewan pun kita harus memuliakan. Misalkan dalam hadis ada orang yang masuk neraka gara-gara membunuh kucing tidak ngasih makanan. Itu mungkin sedikit gambaran cinta kita dalam kehidupan sehari-hari ya, terkait tentang masalah bagaimana melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan. Lanjut nomor 6 Pak. Bagaimana seorang dapat meningkatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kesulitan dan tantangan hidup? Meningkatkan ya. Meningkatkan tawakal kita kepada Allah itu ya ketika Nabi ada permasalahan-permasalahan, maka Nabi bersabar. Ya, kekuatan sabar. Sambil banyak zikir, sambil banyak istighfar. Tambah lagi melaksanakan perintah-perintahnya. Rasul itu kalau ada masalah jaga sholat 5 waktu, sujud. Ya Allah, ini banyak pelajaran-pelajaran yang aku hadapi dan sulit, tapi ini otak ini adalah milikmu ya Allah. Hanya berdoa sama Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya, dengan berdoa, dengan menjaga sholat, dengan berzikir, dengan beristighfar, itu seperti itu. Lanjut nomor 7 Pak. Apa peran harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meningkatkan motivasi beribadah dan beramal saleh? Harapan kita kepada Allah dalam memotivasi meningkatkan ibadah dan amal saleh itu ya tentunya semua umat Islam pengen masuk surga. Ya adik-adik semuanya pasti pengen masuk surga. Maka motivasinya apa? Motivasinya seperti para sahabat. Kenapa para sahabat itu semangat? Karena tahu pahalanya. Seperti pahala orang yang melangkahkan kakinya ke masjid, diangkat derajatnya, dihapus dosanya. Orang yang melaksanakan sholat di masjid akan dibangun rumah di surga. Coba, rumah di surga itu beda dengan di dunia. Di dunia mah cepat hancur, kalau di surga abadi. Terbuat dari emas dan kita akan muda terus. Sakit mah di dunia, kalau di akhirat mah sehat selamat, khususnya di surga. Kadang kita pusing dengan PR, dengan ini, maka di surga mah nggak ada PR. Ya, kita enjoy saja, tidak ada tidur. Maka itu motivasinya kita harus mengetahui pahala apa yang kita lakukan. Misalkan membuang sampah pada tempatnya, dihitung kebaikan. Kita ngasih makanan ke teman, kita akan dapat kebaikan, kita akan dibangun rumah di surga, lalu dikasih bidadari surga, Masya Allah. Ya, itu motivasi supaya kita berharap kebaikan, berharap pahala dari Allah supaya kita terus semangat. Jadi harus mengetahui pahalanya. Tambah yang lebih utama lagi adalah keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Ya, Allah itu maha segalanya, Allah itu yang pencipta langit dan bumi. Lanjut nomor 8 Pak. Bagaimana keseimbangan antara khauf dan raja dapat mempengaruhi kualitas iman seseorang? Ya, seperti sahabat Nabi mengatakan, Abu Bakar mengatakan, khauf dan roja, khawat antara takut dan roja, harapan itu harus diseimbangkan. Ya, tidak boleh berlebihan. Kita tadi rasa takut kita kepada Allah harus betul-betul ada. Harus bedakan mana takut kepada hewan dengan takut kepada Allah. Kita takut kepada harimau berarti harus lari. Kalau takut kepada Allah harus mendekati, kan, jaga perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi roja, harapan, ya,
harapan kita ya tetap kita harus menanamkan terus harapan minta pahala, harapan supaya dosa kita diampuni, harapan supaya kita mendapatkan kemudahan ketika lewati siratal mustaqim. Ya, dan itu harus seimbang. Jangan takut terus tapi harapannya nggak ada. Ya itu harus ditanamkan. Lanjut nomor 9. Apa tanda-tanda seseorang yang telah mencapai tingkat tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala? Tingkatan orang yang memiliki sifat tawakal itu hidupnya tenang, tidak rakus. Jadi apapun yang sudah digariskan dia hidupnya tenang. Tidak melihat orang lain ketika misalkan beli Pajero dia merasa panas, enggak. Orang-orang tawakal itu tenang gitu ya. Jadi sifatnya itu baik. Ketika ada temannya beda dengan dia misalkan dalam rezeki, dia mendoakan semoga tambah berkah. Ya itu orang yang tawakal. Beda dengan orang yang tidak ada ketawakalan. Dia pasti hidupnya guncang. Hidupnya tidak tenang. Karena dia tidak meyakini bahwasanya Allah itu Maha segala. Ya, Allah menciptakan kita, Allah yang mengatur rezeki, bahkan bayi yang ada di perut ibunya sudah diatur sama rezeki Allah. Gitu kan. Adik-adik semuanya pun sudah diatur sama Allah. Maka orang yang tawakal kepada Allah, insya Allah hidupnya akan tenang, tidak akan rakus, tidak akan mendolimi yang lain, semuanya sudah ditakar sama Allah. Lanjut nomor 10. Bagaimana cara menggabungkan khauf, roja, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai cinta yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, umat Islam itu harus digabungkan, harus sejalan. Khauf, rasa takut kita kepada Allah harus seperti ini. Roja, harapan kita kepada Allah harus seperti ini, ya. Dan tawakal pun kita harus menggantungkan terus kepada Allah sambil berusaha misalkan sesuai dengan syariat. Misalkan ada seorang ayah, dia harus berusaha. Ada yang ke bengkel, ada yang jahit, ada yang sebagai guru. Ya, tetap meskipun dia melakukan usaha-usahanya seperti itu, dia harus menggantungkan dirinya kepada Allah. Di samping tadi diawali dengan rasa takut, harapan, dan tawakal. Maka insya Allah hidupnya akan sejalan, akan tenang, ya, tidak akan bimbang. Gitu. Seperti itu. Sudah Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama, semoga sukses. Amin. Amin. Suksesnya, semuanya banyak rezekinya, jodohnya, masuk surga. Amin ya Allah. Terima kasih Pak. Tujuannya Pak. Ya, sama-sama.